Atau konsep yang lebih mendasar untuk membimbing anak. Setelah itu ada namanya lagi konsep polanya segitiga. Namanya pucuk rabuang. Itu konsep dasar. Pucuk rabuang kalau dalam istilah apa? Tumpang. Ini segitiga. Jadi dalam motif segitiga itulah bantu terjadi sesuatu ya. Itu namanya dalam motif Minangkabau itu namanya pucuk rabuang. Kok rabuang yang dituduh, yang diambil untuk contoh, untuk menjadi catatan pendidikan. Kena rabuang kok tidak hanya sekedar dikenal rabuang. Itu akan bisa ingat kena rabuang kok bisa dimakan, lama malah. Jadi kalau sesuatu itu yang awak makan, lah jadi darah daging yang akan bisa awak ingat. Nah, itu sifatnya rabuang. Jadi kalau anak-anak kemanakan digambarkan itu. Itu namanya pucuk rabuang mana. Kemanakan ke pucuk rabuang. Apa pucuk rabuang? Pucuk rabuang itu dalam bentuk konstruksi tiga-tiga. Kokoh. Hiduplah dengan kokoh pendirian. Salah satu bentuknya. Orang nan taguh pendirian. Kalau dalam lima konstruksinya segitiga. Nah, dibuatlah gambar pucuk rabuang. Baka pucuk rabuang, ya ketik. Tapi tak dimakan pakai. Jadi istilahnya ketik paguno, gadang tak pakai. Itu sifat yang dibawa oleh anak-anak kita. Oleh generasi kita. Inyan ketik indak paguno, ala gaya tak buang saya. Ikut yang dipelihara, tolong hati-hati. Anak-anak yang ketik-ketik kau harus diingat. Awak ketik harus berguna, bermanfaat. Sampai kadang awak berguna nanti. Sikolah ilmu awak tentang pucuk rabuang. Ketik berguna, gadang tak pakai. Betuju dalam galah pusaka. Makanya dalam galah pusaka dari kecil. Ketik banamu, gadang bagala. Ketik banamu rabuang, lah gadang banamu batuang. Jadi tidak diimbaukan itu. Jadi tidak sama data sadar. Ketik tidak paguno, lagai terbuang. Itu sio kerja. Jadi pola dasar itu yang diterapkan ke generasi-generasi berikutnya di Minangkabau. Konsep kehidupan dasar di Minangkabau itu tidak asal jadi. Maka tidak ada pernah istilah kalau tuanya masuk ke panti asuhan dulu tidak ada. Campak saya tidak ada. Orang gaik terbuang tidak ada istilah. Karena konsep itu ada. Tetapi setelah konsep itu mulai tidak dipahami, maka banyaklah orang-orang yang terbuang, banyaklah anak-anak yang terlunta-lunta. Awak bisa ambil nilai dari anak-anak. Kalau kecil orang, kalau dibiasakan anak-anak berbuat baik dari kita, insya-Allah kedepannya akan baik. Maka lahirlah kata-kata itu. Nyo ketik tak bau-bau, gadang tak anjo-anjo, gaek tak rubah tidur. Artinya kalau dibiasakan dari ketik kau dibawa-bawa ke nan buruk, nyo buruk sampai kadang sampai gaek. Tapi kalau nyo bermanfaat dari ketik kau dinilai diajarkannya, nyo lah kadang tak bawa dinilai tu. Nah tuanya nanti tak pakai dia. Tidak bisa diubah lah kebiasaan berbuat baik. Itu yang penting ini. Jadi ikut ini tanamkan ke generasi dalam konsep pendidikan. Begitu juga berkembang juga setelahnya bertambah gadang bertambahnya. Maka dibuatlah adalah pola catatan berikutnya untuk dapat mengembangkan pendidikan generasi itu. Namanya Itik Pulang Petang.